Racikan Berita 1. Baik, Bapak dan Ibu semua hadirin yang ada di ruangan ini tentunya sudah siap ya. Ini yang menjadi tema materi kita hari ini. Bagaimana kita memaparkan tentang Ilaga Ligo itu sendiri yang merupakan salah satu literasi terpanjang dan salah satu literasi yang sangat punya marwah yang cukup tinggi di masyarakat Bugis. Dan ini yang akan kita bahas hari ini. Dan di sini dari narasumber kita hari ini sudah ada Pak Erik Sutrisna. Pak Erik, bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah baik Pak Hari. Dan tentunya sudah siap nanti akan memberikan penjelasan tentang Ilaga Ligo ini sendiri ya Pak. Siap dan luar biasa. Baik. Ayo tepuk tangan di sini. Nah, Pak Sri Eko, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah saya ini selalu sehat dan semangat. Dan juga sama dengan Bapak Syarif ya Pak ya. Oke, di sini mungkin akan saya mulai langsung ya. Mungkin saya akan pertama kali kepada Pak Ketua Panitia dulu ya, Pak Erik Sutrisna. Mungkin secara umum Pak Erik selaku pegiat budaya, seorang warga Bugis asli, gitu ya Pak ya, dan seorang pemerhati sosial juga, dan penggagas acara ini terlaksana ya, karena saya juga sebetulnya sudah beberapa tahun yang lalu sudah di sounding saya, ini mau saya mungkin acara Ilaga Ligo, dan ternyata alhamdulillah hari ini terwujud ya Pak Erik ya. Nah Pak Erik, saya bisa nggak memberikan penjelasan sebetulnya Ilaga Ligo ini apa? Mungkin secara umum, mungkin di ruangan ini banyak peserta ataupun Bapak Ibu yang mungkin wawasannya belum terlalu tahu tentang budaya Bugis, terutama untuk Ilaga Ligo ini, dan bagi yang sudah mendengar mungkin akan lebih jelas begitu. Silakan Pak Erik. Betul. Terima kasih Bang Ari. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah ada beberapa tokoh yang ada di sini. Selamat datang, terima kasih yang terhormat Bapak Ketua KKSS, Bapak Samsul Zakaria. Kemudian dari Pemprov Sulawesi Selatan, kemudian Ibu dari Perwanti ya Bu ya. Selamat datang Ibu. Selamat datang juga untuk para pendukung acara kita, para pegiat budaya, komunitas budaya yang selalu siap menggerakkan, selalu siap menggaungkan tentang budaya Indonesia. Nah, kalau kita bercerita mengenai Ilaga Ligo, Ilaga Ligo itu sendiri mungkin banyak yang nggak begitu kenal ya, mungkin belum begitu familiar karena saya sharing ke beberapa teman ya. Kalau saya nanya, tahu nggak manuskrip kuno terpanjang di dunia dari mana? Mereka nggak paham dan nggak tahu. Disangkanya itu dari India atau dari Homerus, Eropa. Dia nggak tahu kalau sebenarnya kita punya suatu kebanggaan orang Indonesia punya naskah kuno terpanjang di dunia, dan boleh dikatakan ini terbesar karena yang 12 jilid yang ada di Universitas Leiden Belanda itu kurang lebih 3.000 lembar ya, setara dengan 6.000 lembar folio. Itu aja baru sepertiganya, selebihnya tuh masih ada terkumpul di Bugis. Nah, kalau kita cerita mengenai Ilaga Ligo, pasti kita akan bercerita tentang Bugis karena memang asal Ilaga Ligo ini sendiri itu dari tanah Bugis, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kita harus berbangga sebagai orang Indonesia. Kita punya karya sastra yang tidak ada duanya, di mana di dalam Ilaga Ligo ini tuh menceritakan seperti singgung tadi Pak Samsul Zakaria ya, itu menjadi perumahan hidup. Dan memang ini sangat luar biasa. Begitu saya baca jilid demi jilid yang dari Universitas Leiden Belanda sampai selesai 12 jilid, itu memang tidak ada lawan. Karena apa? Penjelasan di manuskrip kuno ini juga sangat detail, dari A sampai Z, dari bajunya, dari makannya, cara bersosialisasinya, cara menghargai orang, itu complicated. Dan bahasanya itu sangat sadu. Mungkin saya akan sedikit melantunkan Ilaga Ligo, tetapi ini menurut versi saya. Karena kalau di Bugis sendiri kan ada yang dikenal dengan Masure. Ilaga Ligo ini biasa disampaikan dengan lantunan syair, karena kan ini memang adalah kumpulan puisi, penggalan puisi yang dikumpulkan yang paling lengkap ya oleh Ratna Kencana Coli Pujeru Pancana Toa sekitar abad 16.
Nah, awal mulai dicatat ulang Ilagaligo ini sendiri itu ada di abad 14. Awal di mana orang Sulawesi Selatan, orang Bugis mengenal yang namanya huruf aksara. Dan kalau kita dengar lantunan dari Ilagaligo ini sih luar biasa ya. Sedikit saya akan penggalannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ina papunga mawaji muwa letika nato kongronang topalan roe lalu saliwe rutu panimpa lako natelo. Arti dari penggalan ini adalah baru mereka cahaya matahari yang terang di kerajaan langit, bangunlah topalan roe, kemudian pergi keluar membuka jendela dan melihat keluar. Bahasanya tuh memang sangat, boleh dikata tuh sangat menyentuh, karena di Ilagaligo ini syair-syair yang ditampilkan itu tuh kalau di bahasa Indonesia kan ya, ini saat ini tuh seperti majas. Kalau di Sunda itu namanya siloka ya, yang orang Sunda ya Pak ya, itu namanya siloka kalau orang Sunda. Kalau di Bugis, kakek saya ini dulu sering bilang Pak Dawe. Pak Dawe artinya mengibaratkan. Jadi kalau orang Bugis zaman dulu kalau memarahin kita itu tidak marah, tapi kita seolah-olah dinyanyi, tapi kita bisa tersentuh, bisa menangis. Itulah yang dikembangkan leluhur orang Bugis turun temurun, sumbernya dari Ilagaligo. Mungkin sedikit saya singgung lagi kalau Ilagaligo ini itu menceritakan kehidupan zaman dulu. Ini adanya pra-Islam, ditutur yang kemudian dibukukan. Tokoh utamanya di sini adalah Sawyeri Gading, di mana awal ceritanya manusia pertama yang diturunkan ke bumi adalah Batara Guru. Batara Guru ini adalah keturunan dari Pak Totoe. Pak Totoe ini adalah raja di atas langit. Dia punya anak 9 dan dia menurunkan anak tertuanya yang pertama untuk turun ke bumi karena dianggap dialah yang paling kuat untuk memimpin bumi ini. Karena di saat panglimanya turun ke bumi secara diam-diam, Pak Totoe atau Topalan Roe atau Lepak Tigana, namanya banyak ya, itu mendapatkan bumi ini kosong lompong tanpa berpenghuni. Jadi itulah yang menyebabkan Pak Totoe ini mendiskusikan dengan istrinya bahwa bumi ini harus ada yang mengisi supaya ada yang menyembah ke langit dan ada yang menyembah ke bumi. Kalau di Ilagaligo sendiri menyembah ke langit artinya ke bawah langit. Kalau di bawah laut namanya Peretiwi. Mungkin kalau Indonesia Pertiwi ya. Kalau Samunda, di sana juga bilangnya Samunda kalau bahasa Bugis kuno. Dan di Ilagaligo ini tuh bahasanya luar biasa karena harus benar-benar dipahami. Dalam satu arti kata itu bisa berbagai macam makna. Tidak mesti satu kata doang atau 2-3 artinya luar biasa. Contoh kayak emas ya. Emas itu banyak banget. Ada unyi, ada pulawa, ada kati, itu banyak banget. Dan ini di Ilagaligo ini agak memang sekarang agak mengalami kesusahan untuk pelestariannya ya, karena dia menggunakan bahasa kuno. Dan itu di bahasa kuno ini tuh sekarang sudah punah. Alhamdulillah saya mendapatkan bahasa kuno ini tuh dari almarhum kakek. Karena dari kecil itu dibekelin, sering diceritakan tentang Ilagaligo. Dan dia selalu menggunakan bahasa kuno dan saya make sure dengan bahasa yang didapatkan ibu saya dari neneknya dia. Jadi tempat saya diskusi mengenai Ilagaligo ini tuh adalah ibu saya. Saya sharing, ini ada bahasa begini mak, ada bahasa begini bu. Oh iya itu artinya begini. Contoh, kalau orang Bugis kan kalau sekarang bilangnya kalau di atas itu riase, ya bang ya. Kalau zaman dulu itu wawo, berarti di atas. Perbedaannya sangat jauh sekali. Dan kalau memang kita menelusuri jangan terjemahannya ya, tapi kita menelusuri memang aksara aslinya yang jadi panduan kita untuk menggali, luar biasa banyak hal yang kita temui. Singkat kata nih, kalau untuk
cerita Ilagaligo. Ilagaligo ini mulai dari diturunkan manusia pertama ke bumi, kemudian dia dimunculkan jodohnya itu dari bawah laut, namanya Winyi Timong atau Tompo Eribusa Impong. Kalau bahasa Indonesia, orang yang dimunculkan di atas genangan air yang berbusa. Tuh. Kemudian dia menikah di bumi, ketemunya di bumi. Jadi antara bumi atas, bumi bawah, ketemunya di tengah. Jadi bumi tengah ini tuh sebagai penyeimbang. Dan kemudian Batara Guru dan Winyi Timong ini setelah menikah dia punya anak bernama Batara Latu. Batara itu kalau di bahasa Bugis artinya langit atau mulia. Latu artinya sampai, berarti guru yang sudah sampai. Dia kemudian Batara Latu ini menikah dengan Opu Seneng. Opu Seneng ini berasal dari kerajaan Tompotika. Kalau di bahasa Indonesia kan Tompotika ini adalah matahari terbit. Tompotika ya. Itu anak dari Laung Rupesi sama Wipadauleng. Di mana Wipadauleng ini punya julukan Turu Belae. Turu Belae artinya dalam bahasa Bugis yaitu datang musibah. Karena Laung Rupesi sama Wipadauleng ini meninggal di hari yang sama. Istrinya meninggal di subuh hari, suaminya meninggal di siang hari. Dan setelah dia meninggal, anaknya yang Opu Seneng ini pergi membuang diri bersama saudaranya bernama Adiluo. Kemudian menikahlah dia, kemudian bertemu dengan Batara Latu. Agak lama dia tidak mendapatkan keturunan sehingga membuat resah Batara Guru dan pergi ke atas langit untuk mendoakan dan memohon kepada Pak Totoe sang penentu nasib agar diberikan keturunan. Maka sebagai pesan dari Pak Totoe, kalau nanti punya keturunan, ada keturunannya kembar mas, satu pria, satu wanita. Yang pria dinamakan Saweri Gading atau orang yang lahir atau menetas di atas pohon bambu, bambu betung. Kemudian yang perempuan dinamakan Witendri Abeng, adiknya. Cuma dari kecil keduanya ini dipisah. Saweri Gading dan Witendri Abeng dipisah karena pesan dari Pak Totoe, apabila mereka nanti sudah dewasa, mereka akan jatuh cinta. Dan itu sakral dan tabu bagi orang-orang Bugis di kala itu. Tidak boleh, karena itu akan terjadi bencana, terjadi musibah. Makanya Witendri Abeng yang notabene memang sangat cantik ya untuk orang Bugis, Saweri Gading tertarik. Begitu sudah dewasa ketemu Witendri Abeng, dia langsung tertarik dan mengatakan, siapa sih itu? Karena kan dari kecil sudah dipisah. Witendri Abeng itu dirawat di rakyat. Rakyat itu artinya pelapon rumah, tapi tebel. Dia menggunakan papan dari kayu. Rakyat, dan kemudian setelah besar baru ketemu Saweri Gading. Tetapi Saweri Gading tetap gagah ingin menikahi saudari perempuannya. Nah, saudari perempuannya di sini Witendri Abeng menasihati, jangan, ini tidak boleh, ini kita bisa kualat. Tapi Witendri Abeng memberikan isyarat agar Saweri Gading pergi berlayar menuju negara Cina, negeri Cina. Negeri Cina yang dimaksud di sini bukan Tiongkok ya, bukan Hongkong ya. Itu kedatuan Cina di Bugis. Itu penelitiannya ada di Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo. Sisa peninggalan kerajaan kedatuan kuno itu ada. Masih bisa kita temui sampai saat ini. Cuma sempat ditutupin. Dulu namanya bukan Pamana, bukan kedatuan Cina, tapi diganti menjadi Pamana. Jadi orang tuh rancu. Kenapa saya tertarik membuat Ilagaligo menolak lupa, supaya kita tidak melupakan bahwa kita punya peradaban yang tinggi, kita punya sejarah. Karena buat saya Ilagaligo ini adalah sejarah, karena setiap tempat yang ada di Sulawesi Selatan yang dijelaskan di Ilagaligo itu ada semua. Sampai saat ini masih ada. Jadi tidak bisa dipungkiri, memang dijadikan Epo sebagai rujukan sejarah, tapi ini juga bisa dipungkiri. Nah, kita kembali lagi ke cerita Saweri Gading sama Witendri Abeng. Maka Saweri Gading memutuskan untuk berlayar ke negara Cina. Untuk berlayar ke negeri Cina di tanah Ugi, tanah Bugis, maka dibutuhkanlah yang namanya perahu. Otomatis harus menebang kayu, diteballah yang namanya Welendrenge. Welendrenge itu semacam pohon besar, mungkin kalau saat ini adalah pohon
beringin ya. Itu sangat besar. Itulah kenapa perahu yang ada sekarang perahu pinisi ya. Itu di zaman dulu kan bukan pinisi, namanya jocong soda. Jocong artinya perahu, soda itu artinya perahu yang bertingkat besar. Kalau dicocokkan dengan di Jawa itu sangat sinkron, yang disebut jong. Jadi begitu Saweri Gading sudah menebang Welen Renge, dia kemudian pergi berlayar ke negara Cina menggunakan Welen Renge. Jocong Soda di dalam pelayarannya itu menemukan 7 kali musuh berperang, dan semuanya dikalahkan. Terakhir yang dikalahkan adalah Setiabonga. Itu adalah tunangannya Wicude yang akan didatangi di negeri Cina. Setelah Saweri Gading sampai di Cina, singkat cerita, saking penasarannya, dia mengutus burung-burungnya bernama Ladun Rusereng. Ladun Rusereng ini jumlahnya banyak. Diutuslah untuk mengintai Wicude, bener nggak dia cantik, bener nggak mirip adik saya, seperti yang dibilang adiknya Saweri Gading di Tandrabe. Maka setelah diutus Ladun Rusereng laporan ke Saweri Gading benar, dan saking penasarannya Saweri Gading menyamar jadi pedagang untuk menemui supaya bisa ketemu dengan Wicude. Dan alangkah terkejutnya, ternyata memang sangat mirip dengan Pinten Triabeng. Ibaratnya Pinang dibelah 2. Nah, dari situ Saweri Gading kemudian mengajukan lamaran, dan lamarannya diterima, tetapi tidak berjalan mulus. Setelah 3 bulan, hanya ketika malam harta mahar yang diminta Wicude sudah diberikan, itu tiba-tiba Wicude menolak dan mengembalikan semua harta itu. Ya, Saweri Gading marah. Akhirnya Saweri Gading menyerang negara Cina. Nah, negara Cina dibikin kocar kacir. Setelah kocar kacir, bapaknya Wicude bernama Lasatuppugi. Raja Cina menasihati Wicude agar mau menerima Saweri Gading. Namun Wicude mau menerima Saweri Gading sebagai suaminya, persyaratannya sangat ribet. Pintu kamar harus terkunci semua, pintu rumah harus terkunci semua, harus menggunakan 7 lapis kelambu, harus menggunakan 7 lapis sarung, dan harus datang ke rumah itu cuma malam. Saweri Gading bingung, bagaimana caranya mau masuk kalau semua pintu dikunci. Maka Saweri Gading kembali lagi menghubungi saudarinya Winten Triabeng, meminta bantuan. Dia berkomunikasi melalui angin. Kalau zaman dulu kan memang manusia, leluhur kita bisa ya berkomunikasi dengan angin. Karena itu yang saya dapati dari kakek saya, bisa berkomunikasi dengan angin. Setelah dia berkomunikasi dengan Winten Triabeng melalui angin, akhirnya dia mendapatkan petunjuk bahwa terima tantangan itu, kamu akan dituntut menggunakan Karela Meong Palo atau Miko-Miko. Karela Meong Palo itu artinya kucing yang bercorak belang-belang, tapi warnanya itu bukan jingga, bukan merah, bukan marun juga. Karela mendekati lebih ke merah marun sih warnanya. Dan di ekornya itu mengeluarkan cahaya kayak kunang-kunang sebagai petunjuk arah, petunjuk masuk ke Wicude. Dan di saat berjalan, dia masuk ke rumah itu melalui Timpak Laja. Kalau Timpak Laja di Bugis itu segitiga yang di atas rumah ya, di bawah pelana ya, itu namanya Timpak Laja. Dia masuk melalui itu. Sampai lambat laun Wicude pun hamil anak pertama bernama Ila Galigo. Namun terjadi drama lagi. Wicude tidak mau mengakui dan tidak mau merawat bayinya. Muncul drama di sini. Dia sangat marah dan bahkan mau membuang ke laut menggunakan kepingan panci retak. Dan kalau enggak membuang ke kolong rumah biar dimakan anjing sama ayam liar. Namun akhirnya Saweri Gading karena merasa putus asa, dia menyampaikan itu sama sendirinya, Wicipau, dan sendirinya pun datang merawat Ila Galigo. Jadi Ila Galigo ini pun kecilnya itu tidak dirawat sama ibu kandungnya, tetapi dirawat sama ibu sambung. Sampai dia besar berkunjung ke negara Cina lagi,
ketemu Wicude, akhirnya mereka bersatu lagi dan lahirlah anak kedua. Anak kedua ini bernama Witenbridio dan dia sakit-sakitan. Segala keinginannya itu harus dituruti. Nah, inilah yang mendasari berawalnya Ila Galigo kembali berlayar ke negeri Luwu untuk mengambil peralatan bisu yang diminta oleh saudari perempuannya. Nah, di sini juga Ila Galigo jatuh hati dengan perempuan namanya Rajeng Risompa dan mulailah berpetualangan cintanya kemana-mana. Kalau kita flashback lagi, Saweri Gadi ini kalau dalam berlayar ya, itu sangat-sangat luar biasa. Ke setiap negara di sekitarnya, salah satu negara Keling, itu sangat luar biasa karena kerja zaman dulu mereka kan hanya sabung ayam, hanya menyambung ayam terus menerus, dan itu yang dilakukan sehingga dia merasa bosan, selalu bepergian dan selalu berlayar. Di cerita kalau kita di Ila Galigo itu sangat-sangat inspiratif karena banyak nilai-nilai yang terkandung di sini, nilai kepemimpinan, nilai sosialnya, nilai kejujurannya, nilai keikhlasannya, harus menghargai orang tua. Karena di Ila Galigo yang jarang dipublikasi, ada perjalanan Saweri Gading pergi ke dimensi lain di mana orang mendapatkan balasan setiap perbuatan selama hidup di dunia. Jadi Ila Galigo ini memang tidak salah yang disebut tadi Pak Samjek ya Pak ya, Pak Samsul Zakaria ya. Kalau Ila Galigo ini memang menjadi pedoman hidup karena nilai-nilainya sangat banyak, sangat luas sekali. Dan luar biasa Ila Galigo ini. Kenapa saya mengambil tema Ila Galigo menolak lupa? Ini bisa kita jadikan sebagai role model agar setiap orang pecinta budaya, penggiat budaya di Indonesia ini mencari informasi yang benar, yaitu di manuskrip kuno. Karena kalau kita mencari informasi budaya melalui cuma buku terjemahan agak berat, karena rata-rata banyak yang sudah menyimpan. Tapi kalau kita pelajari dari manuskrip kunonya, dijamin itu asli. Dan itu ceritanya juga tidak kaleng-kaleng. Karena dengan belajar sama manuskrip kuno asli, kita akan memperkuat akar budaya kita. Kita akan menciptakan yang namanya budaya yang kuat dari pohon budaya yang kuat. Untuk memperkuat budaya ini itu ada 3 faktor. 1, kita berikan pupuk. Lakukan pemeliharaan, pelestarian secara benar terhadap budaya. Berikan air. Alirkan informasi itu sampai ke publik seperti air mengalir, apa adanya, jangan dibelok-belokkan. Kalau selama ini kan banyak ceritanya apa, ininya apa, dibelok-belokkan. Terus berikan oksigen, lakukan sentuhan kreasi setinggi mungkin terhadap budaya tanpa meninggalkan pakem. Contoh, kalau kita bicara kayak pakem, contoh kayak baju, banyak yang mengatasnamakan budaya, begitu bikin baju yang diambil adalah budaya luar, bukan budaya kita, tapi hanya menjual sebagai tagline, tidak memperdalam filosofinya. Kenapa? Iya, tentunya mungkin itu yang Bapak sampaikan tadi sudah sangat komprehensif ya, artinya kalau dihubungkan dengan fashion gitu. Betul. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Erik, mungkin kita lebih ke inti ya, mungkin hadirnya ada di sini juga mungkin biar lebih mendalami kira-kira nilai apa sih yang ada di Ila Galigo ini. Mungkin ini yang menjadi kesimpulan secara umum dari Pak Ila Galigo yang Pak Erik tahu gitu. Silakan Pak. Nilai-nilai yang ada di Ila Galigo ini itu nilai sosial, kesetaraan gender. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Kalau di Bugis kan ada 5 gender tuh. Terus nilai-nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan harus tegas, jujur, dan bijaksana. Terus ada lagi nilai-nilai kejujuran. Betul. Dan Ila Galigo ini juga selalu membuat saya pribadi agar kita selalu merunduk dan selalu mengingat Sang Pencipta. Betul. Baik, intinya berarti memang semua nilai-nilai yang ada dalam Ila Galigo adalah nilai-nilai luhur yang memang patut sekali untuk menjadi teladan bagi kehidupan kita sampai sekarang. Betul, karena nilainya itu sangat adiluhur. Betul sekali. Sangat tinggi sekali. Jadi secara keseluruhan mungkin itulah yang menjadi simbolik
kenapa Ilagaligo itu menjadi salah satu betul naskah kuno terpanjang di dunia. Selain memang dia panjang karena punya nilai-nilainya, dan kita juga harus berbangga ya. Ilagaligo ini ada yang tercatat sampai saat ini kurang lebih 31 negara yang mengoleksi di perpustakaan nasionalnya. Kita harus berbangga. Setiap penjuru benua itu ada. Australia, Asia di luar Indonesia, Amerika Serikat, Eropa paling lengkap itu di Belanda, dan Afrika Selatan itu ada semua. Jadi saya mengharapkan untuk para hadirin, kembalilah kita bangga dengan apa yang kita punya di Indonesia ini, karena budaya adalah identitas kita di mata internasional. Baik. Silakan berikan tepuk tangan kepada Pak Erik karena sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Saya tadi perhatikan semua hadirnya di sini sangat-sangat hikmat mendengarkan cerita dari Pak Erik ya. Terima kasih loh Pak Erik karena sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa dan sangat komprehensif tentang akar budaya dari Ilagaligo ini. Nah tadi kita sudah membahas secara budaya ya, secara umum dari Pak Erik sebagai orang Bugis, pemaparan isi cerita dan betul, nilai-nilai secara inti dari asli dari manuskrip Ilagaligo ini. Nah, mungkin di sini juga kan ada Pak Sri Eko Pak ya, sebagai seorang tokoh spiritualis ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak Eko bagaimana melihat dan menanggapi Ilagaligo kita ini? Kita sudah berkata sama-sama dari Pak Erik dan Ilagaligo sendiri. Gimana menurut Pak Eko? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Titik Tongkian, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ada istilah yang biasa kita kenal. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan kelihatan. Ada sesuatu hal yang menarik pada proses perjalanan pemahaman saya ini dari setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena sebenarnya bangsa ini menjadi kuat kalau para pemimpin-pemimpinnya tahu kelebihan masing-masing dari suku bangsa tersebut. Pada hari ini mungkin sebagian yang hadir juga terkaget-kaget juga dengan ketika kita bersama-sama membahas tentang kitab Ilagaligo hari ini. Kenapa? Ada sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang mestinya akan menjadi tuntunan, tadi dikatakan oleh Bapak Ketua. Cara berpikir, pandangan hidup dari masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis. Ada 3 peristiwa yang menjadi saya tertarik dengan suku Bugis ini. Di tahun 2011 saya sering berkunjung ke Kodam-Kodam untuk bertemu Bapak Pangdam. Saya sipil Pak, tetapi saat itu saya dapat persen dari Kasat saat itu. Pak Josto Lisuta, nah, mungkin orang beliau dimakamkan di Makassar juga. Waktu saya berkunjung ke Kodam Tanjung Pura itu baru dibangun. Saya bertemu dengan Pangdamnya, namanya saat itu Mayor Jenderal Kirhan Lantara, mungkin ada yang kenal. Dia pensiunnya bintang 3. Kami berbicara yang waktunya 2 jam, 4 mata itu 2 jam, menjadi 5 jam. Tapi ada sesuatu hal yang menarik pada diri saya. Sewaktu kita bicara tentang tradisi, tentang adat, tentang kebudayaan, saya lihat Pak Kirhan ini itu sangat antusias. Bahkan ada sesuatu hal yang fundamental yang ada pada jati diri dia itu, sehingga saya lihat dia orang yang punya keberanian,
orang yang punya kejujuran dan visi, serta jujur dan ikhlas terhadap dirinya sendiri untuk memikul tanggung jawabnya sebagai salah seorang prajurit. Dan dia suku Bugis, benar ya? Yang pertama, itu sudah menjadi tanda tanya. Sebenarnya dasar apa yang kemudian ada pada suku Bugis ini sehingga kelihatan mereka itu percaya dirinya kuat? Oh, ternyata akar kebudayaannya mereka sangat fundamental, sangat meyakini. Kita sebagai orang Jawa bisa ngomong, bisa cerita, tetapi tidak banyak yang kemudian meyakini dan kemudian itu menjadi pandangan serta suri toladan hidupnya. Kedua, waktu saya berkunjung ke Sulawesi Selatan, ternyata ketika kita ajak bicara tentang adat tradisi, itu luar biasa. Pengakuan, nilai, makna, keyakinan saudara-saudara saya di Sulawesi Selatan itu, khususnya suku Bugis ini, terhadap adat tradisi itu seduhan kental dan kuat. Ketiga, saya saat kemudian berkunjung ke Bala Lampoa. Nah, beberapa tahun kemudian di Bala Lampoa itu terjadi suatu peristiwa di mana salah satu bendanya itu ada yang menukar atau bagaimana saya tidak tahu, tetapi kemarahan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis terhadap pemimpinnya saat itu luar biasa marahnya, sehingga terjadi keributan di, kalau nggak salah, di kantor DPRD saat itu. Nah, apa sebenarnya yang menjadi dasar keyakinan tadi? Baru saya tahu salah satu dasar yang kuat itu adalah Ilaga-Ligo. Kenapa Ilaga-Ligo bisa menjadi sumber karakter dan watak? Coba bapak-bapak dan ibu bayangkan bagaimana sebuah tulisan, sebuah kitab yang kemudian ada sekitar 6.000 halaman, kalau kemudian yang menulis, yang mengumpulkan tidak punya karakter, mungkin itu tidak pernah terjadi. Benar nggak? Bagaimana 6.000 halaman dan menjadi catatan UNESCO, menjadi kitab terpanjang di dunia, kalau yang menulis tidak punya pengetahuan yang luas dan dalam, itu tidak akan terjadi. Benar nggak? Mental, karakter, kekuatan, keyakinan, tujuan hidup itu jelas semuanya ada pada kitab Ilaga-Ligo. Bahkan sebenarnya bukan hanya kebanggaan, tapi kita bisa menggugah bahwa Ilaga-Ligo dapat menjadi karya besar mercusuar kitab kehidupan di dunia ini. Benar? Dan itu karya bangsa Indonesia, karya bangsa Nusantara, khususnya suku Bugis. Luar biasa pemirsa. Silahkan berikan tepuk tangan dulu buat Mas Eko ya. Ada sesuatu hal yang menarik ketika saya ketemu Mas Erik. Beliau tadi dikatakan keinginan untuk menyelenggarakan acara ini terpupuk sedemikian lama, yaitu arti kata Ilaga-Ligo sendiri. Saya kebetulan dimampukan bahasa asal usul, jadi bisa kemudian menerangkan nilai arti kata Ilaga-Ligo itu mungkin lebih menarik. Ilaga-Ligo artinya suatu keikhlasan, kejujuran untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab sistem takdir dari hidupnya untuk menuju suatu tujuan tadi. Nah, luar biasa sistem takdir. Selama ini kita berbicara takdir, tetapi Ilaga-Ligo yang ditulis kurang lebih 700 tahun yang lalu
sudah berbicara yang namanya sistem takdir. Coba kalau misalnya beliau yang sudah sepuh, yang sudah tua, Pak siapa? Pak Samsul. Kalau beliau ditanya, apakah kemudian beliau bisa menerangkan dan menceritakan bahwa hidupnya yang penuh keikhlasan tadi, dia terima karena tadi meyakini proses perjalanan daripada takdir hidupnya. Sementara ini, kita ini hanya memahami satu kata, yaitu takdir. Dan ketika kita bicara takdir, semuanya selesai karena Allah yang kemudian berkehendak. Tetapi Lagaligo sudah dapat sebagai suatu bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa spiritual. Suku Bugis adalah suku bangsa spiritual. Dia bisa menuliskan dan menceritakan bagaimana seseorang memahami tentang proses daripada sistem takdirnya untuk memenuhi kewajiban kelahirannya di dunia. Luar biasa. Astagfirullah. Ini yang kemudian ingin kita gugah. Ini yang mestinya dapat menjadi suri toladan, dapat menjadi suatu kekuatan bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang dapat menemukan suatu proses kehidupan di dunia yang kemudian untuk menghadap tanggung jawabnya kepada Allah SWT, karena apa yang diyakini, diimani dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pemirsa? Ini saya lihat sebenarnya udah nggak ada yang ngantuk nih kayaknya mendengarkan penjelasan dari Pak Eko ya. Sudah ada pertanyaan mungkin di benak dari para bapak dan ibu yang ada di sini? Sabar ya, karena kita masih ada satu narasumber lagi yang akan memberikan pelengkap dari semua inti dari talkshow kita hari ini. Dan tentunya saya memberikan waktu kepada Pak Syarif untuk memberikan bagaimana menurut Pak Syarif tentang Ilagaligo ini sebagai perwakilan dari tokoh adat masyarakat Bone. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan salam hormat kepada Ketua KKSS, kemudian perwakilan dari penghubung Sulsel. Kebetulan saya Ketua Umum Asosiasi Raja Sultan dan Bangsawan Nusantara. Jadi saya pemerhati budaya juga, sekaligus pelaku sejarah, karena kakek yang disebut dalam Lagaligo itu adalah leluhur saya. Jadi Saweri Gading itu, epos itu turun ke Kerajaan Luwu, ya Raja Luwu. Saya dari Raja Luwu itu, Datuk Luwu atau Pajung di Luwu itu saya ke-18 dari beliau. Terus punya anak namanya Datuk Larompong, menikah sama Sultan Bone ke-16 sampai Sultan Bone ke-23, menurunkan Raja Paroto Bone, Arum Paroto Bone, kemudian turun ke Arum Manipi sampai ke saya. Nah itu yang disebutkan saudara kita tadi, itu leluhur-leluhur saya itu beliau. Jadi memang epos Lagaligo ini berhubungan dengan dunia internasional. Ya Bapak Ibu sekalian, di anggota saya itu para sultan, raja itu hampir rata-rata ada hubungannya dengan Bugis, ya, maupun suku Batak. Itu saya meneliti, suku Batak itu bermarga Lubis, itu keturunan Daeng Malela, leluhurnya. Jadi kalau orang nggak tahu, itu dipikir dari Batak, padahal leluhurnya dari Raja Bugis. Kemudian raja-raja Melayu di Kalimantan itu juga ada hubungan dengan Daeng 5 bersaudara. Nah itu.
Kemudian di raja-raja di Malaysia itu hampir rata-rata keturunan dari Daeng 5 bersaudara tersebut. Jadi ada juga, saya sedang meneliti tentang Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ini ternyata ada hubungan dengan kerajaan Goa dari Daeng Mangale. Nah, beliau itu anaknya berdua, karena beliau ini seorang bangsawan, itu dibawa di Perancis. Jadi dibawa di Perancis, diberi gelar Louis. Nah, jadi kalau kita biasa di Sulawesi bergelar ada Sombaya, ada Mangkau untuk di Bone, Datuk di Luwu, atau Kareng, atau Arung, atau Petak. Nah, beliau ini anak cucunya dikasih gelar Louis di sana. Louis akhirnya itulah menurunkan Napoleon. Jadi itulah yang saya bilang, yang disinggung-singgung tadi, semangat Lagaligo, epos Lagaligo itu memang mendunia. Begitu. Kemudian saya sedang mempelajari tentang Batara Guru. Batara Guru ini kan ternyata beliau tuh keturunan Prabu Siliwangi. Beliau tuh darahnya beliau dari Galuh Pakuan, yang baju hitam itu, kerabat saya juga di asosiasi. Nah, itu di Sunda ya ada Batara Guru, nama Batara Guru. Kemudian di India itu ada nama Batara Guru. Nah, ini kami sedang mempelajari apakah asal muasalnya dari Bugis atau dari mana ini hubungannya ini. Karena saya tanya tradisi lisan dari kerabat-kerabat, Batara Guru satu orang saja. Jadi inilah yang berkembang kemana-mana keturunannya, jadi raja-raja maupun jadi bangsawan maupun jadi masyarakat biasa yang sudah tidak menggunakan atribut gelar-gelar seperti Jenderal Yusuf. Dulu beliau sempat menanggalkan gelar beliau, atau beliau saya tidak mau lagi memakai gelar bangsawan, dan itu semangat Lagaligo juga beliau. Makanya beliau termasuk jenderal, kata beliau tadi ada salah satu jenderal, Pak siapa tadi? Ada satu lagi jenderal yang dikenang itu di ABRI, namanya Jenderal Yusuf. Nah, beliau itu jenderal prajurit. Nah, itu dikenal, itu tokoh-tokoh yang menjadi panutan. Kalau di TNI, Polri, beliau sangat ditokohkan. Nah, itu adalah suku bangsa Bugis. Nah, itu. Jadi sekarang raja-raja di Sulawesi Selatan itu bersaudara. Jadi mau Bugis mau Makassar itu keturunannya sama. Jadi kita itu ada darah Goa, ada darah Bone, ada darah Luwu. Jadi mau Sultan Goa, mau Sultan Bone, mau Sultan Luwu, itu satu kakek kita. Jadi sekarang tidak ada lagi istilahnya konflik di zaman masa lalu ya. Nah, itu. Jadi penyatuan itu semenjak Sultan Bone ke-16 Lapatau Matanatika, beliau menikahi anak-anak bangsawan daripada Goa, Luwu. Nah, jadi hampir semua keturunan Raja Bugis Makassar itu jadi satu semua. Jadi makanya sekarang tidak ada lagi berkotak-kotakan, oh ini Makassar, ini Bone atau apa, tidak ada lagi. Kalau di kita itu semua saudara. Dan sebenarnya memang kalau ditarik ke atas ke epos Lagaligo itu memang asalnya satu semua. Mau saya pelajari itu seluruh suku-suku yang ada di Sulawesi itu, mau di Sulawesi Utara, mau di Buton, itu asalnya satu dari situ, gitu, dari Luwu. Makanya Luwu itu termasuk tanah tua. Begitu. Saya dari sisi silsilah ya saya bahas ini, bahwa penyebaran itu dari keturunan-keturunan para raja sultan, gitu. Kemudian karena saya aktifnya di situ, gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi yang disampaikan Saudara Erik, ya. Ini kita teruskan setiap tahun. Nanti saya malah pengennya nanti ketika pertemuan Raja Sultan sedunia, Saudara Erik jadi pembicara juga, gitu. Nanti juga dari
Sunda mungkin ada babat apa dari babat Sunda itu ada juga itu nanti kita sajikan gitu. Ya harapan kita nanti pertemuannya di sini juga nanti gitu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syarif Andi. Dan tentunya sudah sangat komplit ya apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber di depan ini yang memberikan informasi tentang bagaimana Ila Galigo kita dapatkan secara budaya, secara spiritual, dan bahkan mungkin secara sosial ataupun secara arti dasar dari Ila Galigo itu sendiri. Nah ini Bapak dan Ibu di sini saya lihat kan masih mulai semua matanya ini kayaknya masih semangat nih saya lihat. Ada pertanyaan nggak kira-kira Bapak Ibu? Sepertinya ada pertanyaan soalnya. Oke, Bapak Ibu udah nggak sabar nih. Untuk 3 pertanyaan terbaik nanti kita akan berikan hadiah ya Pak. Baik, sepertinya Bapak yang di depan silakan Pak berdiri sebutkan nama dan dari mana Pak. Ila Galigo itu sangat-sangat inspiratif karena banyak nilai-nilai yang terkandung di sini, nilai kepemimpinan, nilai sosialnya, nilai kejujurannya, nilai keikhlasannya, harus menghargai orang tua. Karena di Ila Galigo yang jarang dipublikasi, ada perjalanan Saweri Gading pergi ke dimensi lain di mana orang mendapatkan balasan setiap perbuatan selama hidup di dunia. Jadi nilai Ila Galigo ini memang tidak salah yang disebut tadi Pak Samjek ya Pak ya, Pak Samsul Zakaria ya. Kalau Ila Galigo ini memang menjadi pedoman hidup karena nilai-nilainya sangat banyak, sangat luas sekali. Dan luar biasa Ila Galigo ini. Kenapa saya mengambil tema Ila Galigo menolak lupa? Ini bisa kita jadikan sebagai role model agar setiap orang pecinta budaya, penggiat budaya di Indonesia ini mencari informasi yang benar, yaitu di manuskrip kuno. Karena kalau kita mencari informasi budaya melalui cuma buku terjemahan agak berat, karena rata-rata banyak yang sudah menyimpan. Tapi kalau kita belajar dari manuskrip kunonya, dijamin itu asli. Dan itu ceritanya juga tidak kale-kale. Karena dengan belajar sama manuskrip kuno asli, kita akan memperkuat akar budaya kita. Kita akan menciptakan yang namanya budaya yang kuat dari pohon budaya yang kuat. Untuk memperkuat budaya ini itu ada 3 faktor. 1, kita berikan pupuk. Lakukan pemeliharaan, pelestarian secara benar terhadap budaya. Berikan air. Alirkan informasi itu sampai ke publik seperti air mengalir. Apa adanya, jangan dibelok-belokkan. Kalau selama ini kan banyak ceritanya apa, ininya apa, dibelok-belokkan. Terus berikan oksigen. Lakukan sentuhan kreasi setinggi mungkin terhadap budaya tanpa meninggalkan pakem. Contoh, kalau kita bicara kayak pakem, contoh kayak baju. Banyak yang mengatasnamakan budaya, begitu bikin baju yang diambil adalah budaya luar, bukan budaya kita, tapi hanya menjual sebagai tagline, tidak memperdalam filosofinya. Kenapa? Iya, tentunya mungkin itu yang Bapak sampaikan tadi sudah sangat komprehensif ya, artinya kalau dihubungkan dengan fashion gitu. Betul. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Erik, mungkin kita lebih kayak gitu ya, mungkin hadirnya ada di sini juga mungkin biar lebih mendalami kira-kira nilai apa sih yang ada di Ila Galigo ini. Mungkin ini yang menjadi kesimpulan secara umum dari Pak Ila Galigo yang Pak Erik tahu gitu. Silakan Pak. Nilai-nilai yang ada di Ila Galigo ini itu nilai sosial, kesetaraan gender. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Kalau di Bugis kan ada 5 gender tuh. Terus nilai-nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan harus tegas, jujur, dan bijaksana. Terus ada lagi nilai-nilai kejujuran. Betul. Dan Ila Galigo ini juga selalu buat saya pribadi agar kita selalu merunduk dan selalu mengingat Sang Pencipta. Betul. Baik, intinya berarti memang semua nilai-nilai yang ada dalam Ila Galigo adalah nilai-nilai luhur yang memang patut sekali untuk menjadi teladan bagi kita sampai sekarang. Betul, karena nilainya itu sangat adiluhur. Betul sekali. Sangat tinggi sekali. Jadi secara keseluruhan itulah yang menjadi simbolik kenapa Ila Galigo itu menjadi salah satu naskah kuno terpanjang di dunia. Selain memang dia panjang karena punya nilai-nilainya, dan kita juga harus berbangga ya.
Ilagaligo ini ada yang tercatat sampai saat ini kurang lebih 31 negara yang mengoleksi di perpustakaan nasionalnya. Kita harus berbangga. Setiap penjuru benua itu ada. Australia, Asia di luar Indonesia, Amerika Serikat, Eropa paling lengkap itu di Belanda, dan Afrika Selatan itu ada semua. Jadi saya mengharapkan untuk para hadirin, kembalilah kita bangga dengan apa yang kita punya di Indonesia ini, karena budaya adalah identitas kita di mata internasional. Silakan berikan tepuk tangan kepada Pak Erik karena sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Saya tadi perhatikan semua hadirnya ini sangat-sangat hikmah mendengarkan cerita dari Pak Erik ya. Terima kasih loh Pak Erik karena sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa dan sangat komprehensif tentang akar budaya dari Ilagaligo ini. Nah tadi kita sudah membahas secara budaya ya, secara umum dari Pak Erik sebagai orang Bugis. Pemaparan isi cerita dan betul. secara inti dari asli dari manuskrip Ilagaligo ini. Nah, mungkin di sini juga kan ada Pak Sri Eko Pak ya, sebagai seorang tokoh spiritualis ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak Eko bagaimana melihat dan menanggapi Ilagaligo ini? Tadi mungkin kita sudah mendengarkan sama-sama dari Pak Erik tentang Ilagaligo ini sendiri. Gimana menurut Pak Eko? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Titik Tongkian Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ada istilah yang biasa kita kenal. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan kelihatan. Ada sesuatu hal yang menarik pada proses perjalanan pemahaman saya ini dari setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena sebenarnya bangsa ini menjadi kuat kalau para pemimpin-pemimpinnya tahu kelebihan masing-masing dari suku bangsa tersebut. Pada hari ini mungkin sebagian yang hadir juga terkaget-kaget juga dengan ketika kita bersama-sama membahas tentang kitab Ilagaligo hari ini. Kenapa? Ada sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang mestinya akan menjadi tuntunan, tadi dikatakan oleh Bapak Ketua. Cara berpikir, pandangan hidup dari masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis. Ada 3 peristiwa yang menjadi saya tertarik dengan suku Bugis ini. Di tahun 2011 saya sering berkunjung ke Kodam untuk bertemu Bapak Pangdam. Saya sipil Pak, tetapi saat itu saya dapat persen dari Kasat saat itu. Pak Jostoy Suta, mungkin orang beliau dimakamkan di Makassar juga. Waktu saya berkunjung ke Kodam Tanjung Pura itu baru dibangun. Saya bertemu dengan Pangdamnya, namanya saat itu Mayor Jenderal Irhan Lantara, mungkin ada yang kenal. Dia pensiunnya bintang 3. Kami berbicara yang waktunya 2 jam, 4 mata itu 2 jam, menjadi 5 jam. Tapi ada sesuatu hal yang menarik pada diri saya. Sewaktu kita bicara tentang tradisi, tentang adat, tentang kebudayaan, saya lihat Pak Girhan ini itu sangat antusias. Bahkan ada sesuatu hal yang fundamental yang ada pada jati diri dia itu, sehingga saya lihat dia orang yang punya keberanian, orang yang punya kejujuran dan visi, serta jujur dan ikhlas terhadap dirinya sendiri untuk memikul
tanggung jawabnya sebagai salah seorang prajurit. Dan dia suku Bugis, benar ya? Yang pertama, itu sudah menjadi tanda tanya. Sebenarnya dasar apa yang kemudian ada pada suku Bugis ini sehingga kelihatan mereka percaya dirinya kuat? Oh, ternyata akar kebudayaannya mereka sangat fundamental, sangat meyakini. Kita sebagai orang Jawa bisa ngomong, bisa cerita, tetapi tidak banyak yang kemudian meyakini dan kemudian itu menjadi pandangan serta suri tauladan hidupnya. Kedua, waktu saya berkunjung ke Sulawesi Selatan, ternyata ketika kita ajak bicara tentang adat tradisi, itu luar biasa. Pengakuan, nilai, makna, keyakinan saudara-saudara saya di Sulawesi Selatan itu, khususnya suku Bugis ini terhadap adat tradisi itu sebegitu kental dan kuat. Ketika saya kemudian berkunjung ke Balalampoa, nah beberapa tahun kemudian di Balalampoa itu terjadi suatu peristiwa di mana salah satu bendanya itu ada yang menukar atau bagaimana saya tidak tahu. Tetapi kemarahan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis, terhadap pemimpinnya saat itu luar biasa marahnya, sehingga terjadi keributan di, kalau nggak salah, di kantor DPRD saat itu. Nah, apa sebenarnya yang menjadi dasar keyakinan tadi? Baru saya tahu salah satu dasar yang kuat itu adalah Ila Galigo. Kenapa Ila Galigo bisa menjadi sumber karakter dan watak? Coba bapak-bapak dan ibu bayangkan bagaimana sebuah tulisan, sebuah kitab yang kemudian ada sekitar 6.000 halaman, kalau kemudian yang menulis, yang mengumpulkan tidak punya karakter, mungkin itu tidak pernah terjadi. Benar gak? Bagaimana 6.000 halaman dan menjadi catatan UNESCO, menjadi kitab terpanjang di dunia, kalau yang menulis tidak punya pengetahuan yang luas dan dalam, itu tidak akan terjadi. Benar gak? Mental, karakter, kekuatan, keyakinan, tujuan hidup, itu jelas semuanya ada pada kitab Ila Galigo. Bahkan sebenarnya bukan hanya kebanggaan, tapi kita bisa menggugah bahwa Ila Galigo dapat menjadi karya besar mercusuar kitab kehidupan di dunia ini. Benar? Dan itu karya bangsa Indonesia, karya bangsa Nusantara, khususnya suku Bugis. Luar biasa pemirsa. Silakan berikan tepuk tangannya kepada Mas Eko ya. Ada sesuatu hal yang menarik ketika saya ketemu Mas Erik. Beliau tadi dikatakan keinginan untuk menyelenggarakan acara ini terpupuk sedemikian lama, yaitu arti kata Ila Galigo sendiri. Saya kebetulan dimampukan bahasa asal usul, jadi bisa kemudian menerangkan nilai arti kata Ila Galigo itu mungkin lebih menarik. Ila Galigo artinya suatu keikhlasan, kejujuran untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab sistem takdir dari hidupnya untuk menuju suatu tujuan tadi. Nah, luar biasa. Sistem takdir. Selama ini kita berbicara takdir, tetapi Ila Galigo yang ditulis kurang lebih 700 tahun yang lalu sudah berbicara yang namanya sistem takdir. Coba
Kalau misalnya beliau yang sudah sepuh, yang sudah tua, Pak siapa? Pak Samsul. Kalau beliau ditanya, apakah kemudian beliau bisa menerangkan dan menceritakan bahwa hidupnya yang penuh keikhlasan tadi, dia terima karena meyakini proses perjalanan daripada takdir hidupnya. Sementara ini, kita ini hanya memahami satu kata, yaitu takdir. Dan ketika kita bicara takdir, semuanya selesai karena Allah yang kemudian berkehendak. Tetapi Laga Ligo sudah dapat sebagai suatu bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa spiritual. Suku Bugis adalah suku bangsa spiritual. Dia bisa menuliskan dan menceritakan bagaimana seseorang memahami tentang proses daripada sistem takdirnya untuk memenuhi kewajiban kelahirannya di dunia. Luar biasa. Astagfirullah. Ini yang kemudian ingin kita gugah. Ini yang mestinya dapat menjadi suri toladan, dapat menjadi suatu kekuatan bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang dapat menemukan suatu proses kehidupan di dunia yang kemudian untuk menghadap tanggung jawabnya kepada Allah SWT, karena apa yang diyakini diimani dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pemirsa, ini saya lihat sebenarnya udah gak ada yang ngantuk nih kayak mendengarkan penjelasan dari Pak Eko ya. Sudah ada pertanyaan mungkin di benak dari para bapak dan ibu yang ada di sini? Sabar ya, karena kita masih ada satu narasumber lagi yang akan memberikan pelengkap dari semua inti dari talkshow kita hari ini. Dan tentunya saya memberikan waktu kepada Pak Syarif untuk memberikan bagaimana menurut Pak Syarif tentang Laga Ligo ini sebagai perwakilan dari tokoh adat masyarakat Bone. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan salam hormat kepada Ketua KKSS, kemudian perwakilan dari Penghubung Sulsel. Kebetulan saya Ketua Umum Asosiasi Raja Sultan dan Bangsawan Nusantara. Jadi saya pemerhati budaya Sunda sekaligus pelaku sejarah, karena kakek yang disebut dalam Laga Ligo itu adalah leluhur saya. Jadi Saweri Gading itu, epos itu turun ke Kerajaan Luwu. Ya, Raja Luwu. Saya dari Raja Luwu itu, Datuk Luwu atau Pajung di Luwu itu saya ke-18 dari beliau. Terus punya anak namanya Datuk Larompong, menikah sama Sultan Bone ke-16 sampai Sultan Bone ke-23, menurunkan Raja Paroto Bone, Aruk Paroto Bone, kemudian turun ke Aruk Manipi sampai ke saya. Nah, itu yang disebutkan saudara kita tadi, itu leluhur saya itu beliau. Jadi memang epos Laga Ligo ini berhubungan dengan dunia internasional. Ya Bapak Ibu sekalian, di anggota saya itu para sultan, raja itu hampir rata-rata ada hubungan dengan Bugis. Ya, maupun suku Batak itu saya meneliti. Suku Batak itu bermarga Lubis, itu keturunan Daeng Malela, leluhurnya. Jadi kalau orang tidak tahu, itu dipikir dari Batak, padahal leluhurnya dari Raja Bugis. Kemudian raja-raja Melayu di Kalimantan itu juga ada hubungan dengan Daeng 5 bersaudara. Nah itu. Kemudian di raja-raja di Malaysia itu hampir rata-rata
keturunan dari 5 bersaudara tersebut. Jadi ada juga saya sedang meneliti tentang Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ini ternyata ada hubungan dengan kerajaan Goa dari Daeng Mangale. Nah, beliau itu anaknya berdua, karena beliau ini seorang bangsawan, itu dibawa di Perancis. Jadi dibawa di Perancis, diberi gelar Louis. Nah, jadi kalau kita biasa di Sulawesi bergelar ada Sombaya, ada Mangkau untuk di Bone, Datuk di Lubu, atau Kareng, atau Arung, atau Petak. Nah, beliau ini anak cucunya dikasih gelar Louis di sana. Louis akhirnya itulah menurunkan Napoleon. Jadi itulah yang saya bilang, yang disinggung-singgung tadi, semangat Lagaligo, epos Lagaligo itu memang mendunia. Begitu. Kemudian saya sedang mempelajari tentang Batara Guru. Batara Guru ini kan ternyata beliau itu keturunan Prabu Siliwangi. Beliau dari Galuh Pakuan, yang baju hitam itu, kerabat saya juga di asosiasi. Nah, itu di Sunda ya ada Batara Guru, nama Batara Guru. Kemudian di India itu ada nama Batara Guru. Nah, ini kami sedang mempelajari apakah asal muasalnya dari Bugis atau dari mana ini hubungannya ini. Karena saya tanya tradisi lisan dari kerabat-kerabat, Batara Guru satu orang saja. Jadi inilah yang berkembang kemana-mana keturunannya, jadi raja-raja maupun jadi bangsawan maupun jadi masyarakat biasa yang sudah tidak menggunakan atribut gelar-gelar seperti Jenderal Yusuf dulu. Beliau sempat menanggalkan gelar beliau, atau beliau saya tidak mau lagi memakai gelar bangsawan, dan itu semangat Lagaligo juga beliau. Makanya beliau termasuk jenderal, kata beliau tadi ada salah satu jenderal siapa tadi? Ada satu lagi jenderal yang dikenang itu di ABRI, namanya Jenderal Yusuf. Nah, beliau itu jenderal prajurit. Nah, itu dikenal, itu tokoh-tokoh yang menjadi panutan. Kalau di TNI, Polri, beliau sangat ditokohkan. Nah, itu adalah suku bangsa Bugis. Nah, itu. Jadi sekarang raja-raja di Sulawesi Selatan itu bersaudara. Jadi mau Bugis mau Makassar itu keturunannya sama. Jadi kita itu ada darah Goa, ada darah Bone, ada darah Luwu. Jadi mau Sultan Goa, mau Sultan Bone, mau Sultan Luwu, itu satu kakek kita. Jadi sekarang tidak ada lagi istilahnya konflik di zaman masa lalu ya. Nah, itu. Jadi penyatuan itu semenjak Sultan Bone ke-16 Lapatau Matanatika, beliau menikahi anak-anak bangsawan daripada Goa, Luwu. Nah, jadi hampir semua keturunan Raja Bugis Makassar itu jadi satu semua. Jadi makanya sekarang tidak ada lagi berkotak-kotakan, oh ini Makassar, ini Bone atau apa, tidak ada lagi. Kalau di kita itu semua saudara. Dan sebenarnya memang kalau ditarik ke atas ke epos Lagaligo itu memang asalnya satu semua. Mau saya pelajari itu seluruh suku-suku yang ada di Sulawesi itu, mau di Sulawesi Utara, mau di Buton, itu asalnya satu dari situ. Saya dari sisi silsilah ya saya bahas ini, bahwa penyebaran itu dari keturunan-keturunan para raja sultan gitu. Kemudian karena saya aktifnya di situ gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi yang disampaikan Saudara Erik ya. Ini kita teruskan setiap tahun. Nanti saya malah pengennya nanti ketika pertemuan Raja Sultan sedunia, Saudara Erik jadi pembicara juga gitu. Nanti juga dari Sunda mungkin ada babat dari babat Sunda itu ada juga itu. Nanti kita sajikan gitu. Ya harapan kita nanti pertemuannya di situ juga nanti gitu. Demikian dari saya. Allahumma taqilla wa tawadrik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syarif Andi. Dan tentunya sudah sangat komplit ya apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber di depan ini yang memberikan informasi tentang bagaimana Ilagaligo kita dapatkan secara budaya, secara spiritual, dan bahkan mungkin secara sosial ataupun secara arti dasar dari Ilagaligo itu sendiri. Nah ini Bapak dan Ibu di sini saya lihat kan masih melek semua matanya ini, kayaknya masih semangat di sini. Ada pertanyaan nggak buat Bapak Ibu? Sepertinya ada pertanyaan soalnya. Oke, Bapak Ibu udah nggak sabar nih. Untuk 3 pertanyaan terbaik nanti kita akan berikan hadiah ya Pak. Baik, sepertinya Bapak yang di depan silakan Pak berdiri, sebutkan nama dan dari mana Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omar. Ini semua pada Pak Ketua. Omar bisa suaranya lebih keras Pak? Ya, mungkin mainnya didekatkan. Terima kasih. Nama saya Omar. Dari semua. Mungkin juga Pak Ketua Umum PSS. Mungkin Pak. Ini pertanyaan Pak, ini usulan Pak. Kenapa? Saat ini kita sedang mengalami perjanjian peradaban. Karena bisa sadar, kenapa? Gadget masuk menjadi alam di dalam gadget sekarang. Kenapa? Kita lihat Pak, anak-anak balita sudah main game online. Ini perjanjian peradaban. Ini sudah saya alami. Belum mati, saya membuka hingga SMP. Semua orang, saya akan berikan hadiah. Coba kalian sebutkan para mantan wakil presiden. Kalian tahu? Cuma belum jawab. Baik Pak Komar, mungkin bisa langsung ke ini pertanyaannya yang ingin bawa tanyakan. Usulan saya, mohon maaf ini, bisa nggak Ilagaligo ini dijadikan film? Kenapa? Sama siapa? Film anak-anak. Oh bahasanya bahasa Makassar. Belum terjemahkan bahasa itu ke bahasa Indonesia. Jadi anak-anak dari Aceh sampai ke Papua Timur sana akan menonton. Oh ini Ilagaligo, ini adalah budaya kita. Jangan sampai ini Ilagaligo dokter lagi kan dibuang dan dibakar oleh masyarakat. Maaf Pak. Dan mereka Ilagaligo kita, nafsu kita. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komar. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan kedua ya, silakan Bapak yang baju biru yang di tangan silakan. Sebutkan nama dan dari mana. Terima kasih banyak. Saya Adi Aksa, Daeng Pagala. Pertama kali saya ikut di acara Bugis di Jakarta. Terima kasih. Saya dari umum ya, swasta. Saya ingin bertanya kepada narasumber tentang 3 hal. Tentunya yang pertama, dapatkah sastra Ilagaligo ini menjadi kurikulum sastra di Indonesia? Itu yang paling penting, karena saat ini kita melihat pendidikan kita itu untuk dalam kategori sastra itu sangat rendah, dan bahasa kita tidak ada maknanya, bahasa Indonesia. Pertama, yang kedua adalah bagaimana proses penulisan dan penyebaran naskah ini sampai menyebar ke seluruh dunia. Yang ketiga adalah apa saja tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian dan digitalisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Adi Aksa. Wah, pertanyaannya sudah sangat cukup memborong ya. Mungkin oke, satu lagi, silakan Ibu yang di sebelah kanan ya, sebelah kiri maaf. Nama dan dari mana Ibu? Sepertinya pertanyaannya sangat merangkum semua. Ya, selamat siang semua. Saya Tiara Mbai. Putri Ansatrai merupakan cucu dari Sultan Buton ke-9 Laut Wilayah. Terima kasih. Saya adalah seorang seniwati, psikolog klinis, dan saya pernah kerja sebagai asesor di Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia. Saya ingin menanyakan mengenai beberapa hal ya Pak. Saya sangat tertarik dengan falsafah Ilagaligo dari suku Bugis. Menurut saya kurang lebih sepertinya mirip dengan falsafah dari Keraton Buton, yaitu falsafah 5 yang sedikit banyak sama dengan Pancasila, 5 dasar Republik
Indonesia yang sudah berlaku ratusan tahun sebelum NKRI berdiri. Jadi saya tertarik karena saya mengadakan penelitian observasi studi pustaka sebagai rangkaian program pasca sarjana psikologi klinis. Dan saya melihat kita perlu memasyarakatkan, kita perlu mempublikasi Ilagah itu tidak hanya sebagai falsafah, tapi juga sebagai nafas kehidupan masyarakat kita. Di mana ini merupakan rangkaian dari national character building atau pembentukan karakter bangsa. Itu merupakan benang merah dari spiritual budaya dan juga nilai-nilai peluruhan lainnya. Menurut saya penting. Jadi bagaimana caranya tidak hanya sampai di wacana, tidak hanya sampai di teori, tapi praktiknya bagaimana. Kalau dijelaskan dan kalau falsafah Ilagah itu dimasukkan menjadi materi dalam national character building bagi penerus bangsa. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, pertanyaannya sudah sangat komplit dan sangat menurut saya sudah boleh dikatakan merangkum semua apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Baik, tadi pertanyaan pertama mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Pak Erik atau Pak Andi? Pertanyaan dari Pak Omar yang tentang memungkinkankah Ilagah ini dibuat menjadi sebuah film? Mungkin, sangat mungkin. Ini tergantung karena kan kalau kita merujuk sama naskahnya ya, manuskrip kunonya, kita jangan merujuk ke bukunya ya, kita langsung ke manuskrip kunonya supaya informasi yang ada di manuskrip kuno itu sebagai informasi budaya yang benar itu bisa disampaikan ke masyarakat secara benar juga. Ini sangat memungkinkan, tergantung dari masyarakat Bugisnya sendiri. Masyarakat Bugis ini sebenarnya punya kekuatan, punya kemampuan, cuma kurang bersatu padu. Jadi tidak bisa, saya sendiri merasa sebagai orang Bugis kadang kalau datang ke acara Bugis, kenapa jadi begini, kenapa jadi hambar begini, tidak ada yang menggigit. Kalau kita bikin sesuatu, contoh kita bikin seminar ini, saya bersama rekan, bersama tim ya, Ibu Wiwi ya, itu luar biasa perjuangannya. Karena terkadang begitu kita mempresentasikan apa yang kita kepengen, apa yang kita ingin membangun karakter, memperkuat karakter Bugis, itu kadang-kadang ada aja sih, memang jalan itu tidak segampang yang kita perkirakan. Tetapi kalau untuk kembali membuat film Ilagah ini sangat mungkin, dan bahkan itu adalah salah satu tujuan saya jangka panjang ke depan karena sangat prihatin. Bahasa Bugis ini itu sudah sangat-sangat langka, apalagi bahasa kuno. Saya kemarin sempat ngobrol sama Pak Agus sebagai ketua untuk naskah Nusantara ya. Memang yang memprihatinkan di Indonesia itu ada 3, aksara Batak, aksara Bugis, aksara Rejang. Ini memang tidak ada penerusnya. Dan kalau ini tidak ada penerusnya, jangan salah, karena naskah kuno ini, manuskrip yang 12 jilid dari Universitas Leiden Belanda, meskipun digitalisasinya kita bisa baca dari NBG Book 188, lambat laun akan diklaim sama negara lain. Jangan sampai sudah diklaim negara lain kita baru berkoar-koar, oh itu punya Indonesia, itu punya Bugis, kemana aja? Kenapa di sini saya tertarik menggugah kembali untuk tidak menolak lupa. Ayo, bukan cuma Bugis saja, dari budaya manapun, dari daerah manapun, ayo kita bersatu padu membangun negeri ini, kita perkuat bangsa ini dari akar budaya. Karena tanpa perkuatnya akar budaya, negara kita akan oleng. Karena benteng kita untuk menjadi negara maju adalah perkuat budaya. Jangan sampai kepengen menjadi generasi emas menjadi generasi cemas, menjadi generasi lemas. Karena tidak ada aksinya. Benteng kita adalah budaya. Contoh sekarang, perdagangan bebas, informasi yang sangat gencar, yang tidak ada saringannya, merusak generasi muda kita. Sama tadi yang dibilang Mbak yang cantik ini, mengatakan bisa gak dimasukin dalam karakter building untuk bangsa? Sangat bisa. Justru ini kita akan upayakan ke depan karena kita tidak mau acara ini cuma sekali, sekilas lewat. No, saya akan berjuang sampai titik penghabisan. Ini akan kita perjuangkan terus supaya gimana caranya, karena saya sudah
muter ke sana sini, salah satunya Kemendikbud ya, yang salah satu memang tujuannya adalah ada manuskrip kuno. Gimana caranya ini kembali lagi kita bersama-sama menjadikan manuskrip kuno ini sebagai informasi budaya, sumber kekuatan budaya kita. Terima kasih. Baik, sepertinya pertanyaan Bapak Komar dan Ibu sudah terjawab ya. Berarti mungkin tinggal pertanyaan dari Pak Diaksan. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Syarif. Ya, saya. Kalian dulu Pak Eko. Ada 3 pertanyaan ya Pak ya. Mungkin Bapak sudah dapat poinnya tentang bagaimana memungkinkan kayak ini menjadi kurikulum dan bagaimana ini ilang-ilang bisa menyebar di seluruh dunia dan tantangan secara digital yang kita hadapi dengan adanya Ilang Galigo ini untuk menghadapi digitalisasi dan juga tantangan teknologi. Silakan Pak. Iya, kami dari Asosiasi Kerabat Kesultanan, Kerajaan maupun bangsawan itu sudah berpikir, harapan kami sudah kami usulkan, kami gulirkan supaya di era Pak Prabowo nanti itu ada badan yang khusus di bawah Presiden seperti BPIP itu untuk mengurusi kebudayaan, fokus ke situ. Jadi dia bukan di bawah Menteri Pendidikan, dia di bawah Kementerian Kebudayaan atau dia Menteri Kebudayaan nanti, gitu. Itu harapan kita nanti supaya seperti saudara kita Erik ini bisa tertampung nanti di situ, masuk di dalam anggaran APBN maupun di APBD tingkat provinsi. Jadi lebih spesifik begitu ya Pak ya, dalam artian ini menjadi salah satu departemen lah. Ya, departemen kami sudah mengusulkan itu, semua kerabat sudah menggulirkan itu. Mudah-mudahan nanti karena kabinetnya ini nanti kami letakkan kabinet berdasarkan profesional, nanti kerabat-kerabat kita bisa duduk di situ nanti. Nah, begitu yang memang lebih khusus kepada kebudayaan begitu. Nah, mengenai digitalisasi dan sebagainya, saya sering melihat kalau Samkok ya, kalau di Cina kan terkenal dengan Samkok, ya Samkok atau roman 3 kerajaan, 3 Kingdom ya. Nah itu sebenarnya dijadikan juga game itu oleh provider itu. Sebenarnya kita bisa itu kalau nanti ada Kementerian Kebudayaan atau badan khusus yang mengurusi kebudayaan, itu akan terlaksana semua. Apa yang pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian itu nanti spesialisasinya di Kementerian Kebudayaan atau Badan Kebudayaan yang di bawah Presiden. Nah itu, makanya Bapak Ibu coba dilempar ke medsos atau apa, dibantu supaya Kementerian Kebudayaan itu bisa muncul nanti di kabinet yang akan datang. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya. Jadi kita ya, tapi Bapak Ibu sekalian sebagai aktivis dan pemerhati budaya, ya demikian dari saya. Baik, mungkin dari Pak Eko ada yang mau ditambahkan? Ya. Terima kasih. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Erik, dan kita siap juga untuk mendukung. Ada sesuatu hal yang perlu ditambahkan dalam hal ini, yaitu rasa cinta, rasa memiliki, rasa menjaga, merawat dan menghormati kitab Lagaligo. Ini penting sekali. Jadi kalau kita bangga terhadap leluhur kita, terhadap karun kita, terhadap mereka yang telah menurunkan kita sebagai suku bangsa Bugis, suku bangsa yang terhormat, suku bangsa yang mandiri, suku bangsa yang memiliki karakter, suku bangsa yang memiliki keistimewaan karena keberaniannya untuk melawan siapapun yang kemudian dianggap tidak benar. Maka kita sebagai generasi penerus harus meneruskan apa yang dicita-cita dari para pendahulu kita. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jika kitab Lagaligo hilang, hilang juga kekuatan kita sebagai suku bangsa Bugis. Jika kitab Lagaligo dilecehkan juga kita sebagai suku bangsa Bugis. Ketika si kitab Lagaligo kita tidak mengenal,
sebenarnya orang-orang pada suku-suku bangsa lain dan mungkin bangsa-bangsa lain juga tidak mengenal suku Bugis. Untuk itu, suarakan, buat TikTok, buat YouTube, buat film, buat apapun, bisa mendapatkan satu kalimat, bahkan satu kata di dalam kitab Bilaga itu, suarakan, ucapkan, siarkan, utarakan, karena itu nanti akan menjadi pondasi dari bangkitnya kebudayaan bangsa Nusantara, bangkitnya keyakinan diri kita sebagai suku bangsa Bugis. Dan saya berharap suku-suku bangsa yang lain di Nusantara ini dapat kembali menemukan karakter building suku bangsanya masing-masing, karena bangsa ini terdiri dari suku bangsa. Bangsa ini akan kuat kalau suku bangsanya kuat. Bangsa ini akan terhormat kalau suku bangsanya terhormat. Bangsa ini akan berjaya kalau suku bangsanya berjaya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali lagi berikan aplaus untuk ketiga narasumber yang hebat di kali ini ya. Racikan Berita 1.